Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 56. Mulai ngidam. Sahabat-sahabat Mas El, mohon maaf atas keterlambatan upload kita. Kebetulan kemarin Mas El sibuk, ada acara keluarga. Semoga bisa dimaklumi. Oke, kita lanjut ya. Bima terkejut saat menggigit sepotong buah itu. Rasa asam langsung menyebar ke seluruh lidah membuatnya dengan cepat membuang ke sink cuci piring di dapur. Kening Nur mengerut saat melihat Bima meminum dengan cepat air minum yang disodorkan Siska. Sayang, bagaimana kamu bisa memakan makanan yang sangat asam seperti itu? Bima menatap istrinya heran. Memang sangat asam ya sayang? Tanya Nur kembali. Sangat sayang. Apa lidah kamu mati rasa? Sudah kamu jangan memakan itu lagi, aku tidak ingin perutmu nanti sakit. Bima merebut piring Nur dan membuangnya ke dalam tempat sampah. Wajah Nur berubah cemberut dan kesal pada Bima yang kembali menghampirinya. Kenapa kamu membuangnya? Kesal Nur pergi berlalu meninggalkan dapur menuju kamarnya. Bima heran melihat sikap istrinya berubah hanya karena makanannya dibuang. Siska hanya menggeleng-gelengkan kepalanya melihat Bima kebingungan. Ada apa dengan Nur? Kenapa akhir-akhir ini dia sering terlihat kesal dan marah dengan begitu mudahnya? Bima heran melihat Nur yang meninggalkannya begitu saja. Mungkin itu memang bawaannya. Siska tersenyum senang berbicara penuh teka-teki pada Bima. Maksudnya Mom? Bima kebingungan. Siska ingin memberitahu Bima jika apa yang terjadi pada Nur adalah tanda-tanda awal kehamilan. Namun, Siska memilih diam dan menunggu hasil yang akurat saat pemeriksaan besok. Sudah sana, hibur Nur. Jangan bikin dia kesal lagi, Siska menyuruh Bima menemui Nur. Baiklah Mom, Bima nyusul Nur dulu. Bima melangkahkan kakinya pergi dari dapur menuju lantai 2. Di kamar Nur sedang asyik membalas chattingan Wa di ponselnya. Bima membuka pintu kamar melihat istrinya sedang duduk bersandar di ranjang. Dia lalu mendekati setelah menutup pintu kamarnya. Ceklek. Nur menatap ke arah pintu di mana Bima sedang menatapnya. Senyuman cantik tersungging di wajahnya. Dia sudah tidak marah. Kenapa dengan Nur sebenarnya? 5 menit yang lalu dia masih terlihat marah dan kesal. Sekarang dia terlihat senang dan bahagia. Bima menatap Nur. Ada apa? Kok ngeliatin aku begitu? Nur kembali fokus dengan balasan chatting dari ponselnya. Kamu tidak marah lagi? Bima duduk di samping menyandarkan punggungnya ke atas tempat tidur king size miliknya. Marah? Kenapa aku harus marah? Nur kembali bertanya pada suaminya. Dia meletakkan ponselnya di nakas lalu merebahkan kepala ke pangkuan Bima. Apa yang terjadi ama gue? Kok akhir-akhir ini emosi gue nggak stabil gini? Jadi kepikiran gue dengan perkataan Isyel. Apa jangan-jangan? Lebih baik gue pastiin dengan pemeriksaan besok. Nur tampak melamun membuat Bima merasa diabaikan. Dia lalu mengecup Nur untuk mendapat perhatiannya. Setelah merasa cukup Bima perlahan melepaskan kecupannya. Sepertinya dengan cara seperti ini Nyonya Arsenal bisa memperhatikan suaminya sekarang ini. Bima tersenyum manja. Kamu sangat senang sekali mencuri kesempatan dariku. Nur memperlihatkan wajah cemberutnya membuat Bima semakin gemas. Kamu juga menikmatinya bukan? Kembali Bima mengecup bibir istrinya yang tersenyum senang juga membalas kenakalan suaminya. Sebaiknya sekarang kita beristirahat atau kamu ingin kita melanjutkannya ke tahap selanjutnya? Senyuman manja terukir di wajah Bima. Sayang. Nur langsung mendudukkan tubuhnya saat mendengar apa yang disampaikan suaminya. Bima lalu meraih tangan Nur bersama-sama merebahkan tubuhnya dengan tidur sambil mendekap satu sama lain. Nur sangat menyukai wangi harum tubuh suaminya yang menenangkan membuatnya jatuh tertidur lebih dulu. Sebelah tangan Bima membelai lembut punggung istrinya yang mengantar ke dunia mimpi.
Begitupun Bima tidak lama mengikuti Nur menuju ke dunia mimpi. Cahaya pagi menyinari alam bumi membangunkan setiap anak manusia untuk memulai aktivitas mereka. Nur telah bersiap dengan memakai dress biru langit membuatnya terlihat sangat cantik, rambutnya dijalin menambah kesan segar pada wajah cantiknya. Dia duduk di ranjang sambil sedikit memoles lip balm pada bibirnya. Huek, huek, husek. Nur mendengar Bima yang kembali memuntahkan isi perutnya. Segera dia menghampiri Bima yang memuntahkan cairan bening berwarna kuning. Tenggorokannya terasa sangat pahit, namun perutnya tetap memaksa untuk kembali memuntahkan apapun. Sayang, kamu nggak apa-apa. Nur menatap cemas suaminya. Tangannya memijit-mijit tengkuk Bima. Perutku sangat mual sekali. Aku akan membuatkan teh hangat untukmu. Nur akan melangkahkan kakinya menuju keluar kamar mandi langsung dicegah Bima. Biar Maid saja yang membuatnya, kamu di sini saja menemaniku. Bima melangkah keluar kamar mandi dengan bantuan Nur. Dengan telaten Nur membantu Bima memasangkan pakaian yang sudah dipilihnya. Nur juga sudah meminta Maid untuk membuat teh hangat untuk Bima. Tok, tok, tok. Ketukan di pintu kamar Bima menghentikan Nur yang membantunya memasangkan buah baju. Sebentar sayang, mungkin itu Maid mengantarkan teh hangat untukmu. Nur keluar dari walk-in closet berjalan menuju pintu kamar. Nona ini teh hangatnya, Isyel memberikan teh pada Nur. Terima kasih Isyel. Nur kembali menutup pintu kamar setelah Isyel undur diri menuju lantai bawah. Teh hangat itu Nur letakkan di nakas samping ranjang, lalu kembali melihat suaminya di walk-in closet. Sayang minum teh hangat dulu, aku sudah meletakkannya di nakas. Nur akan mengambil sepatu santai Bima dicegah olehnya yang langsung memeluknya. Sayang. Nur menatap Bima heran, terima kasih. Untuk hadir di kehidupanku, untuk cinta dan kasih sayangmu dan untuk. Bima tersenyum manja lalu mengecup bibir Nur. Setelah melepaskan kecupannya, Bima mendekap istrinya. Sayang, kita akan terlambat jika masih seperti ini terus. Nur menatap wajah suaminya. Bima dengan berat hati mengikuti istrinya. Setelah meminum teh hangat mereka berdua menuruni tangga menuju ruang makan untuk sarapan bersama dengan keluarga mereka. Telepon Bima berdering dengan nama Herdi tertera di layarnya. Sebentar aku akan mengangkat telepon ini dulu. Bima menjauhi keluarganya mengangkat telepon dari Herdi. Ada apa? Tanya Bima. Tuan muda, saya ingin memberitahu Anda jika nanti sore ada rapat dadakan dari pemegang saham. Herdi memberi informasi jika telah terjadi penurunan saham Arebeon. Apa yang dilakukan tikus itu sekarang? Tanya Bima. Dia pagi ini sudah sampai di kantor dan mengendap-endap masuk ke ruang IT. Sepertinya dia kembali memasang alat yang sama tuan muda, lapor Herdi. Pantau dia terus, dan untuk rapat dengan pemegang saham tolong kamu handle dulu. Hari ini aku akan check up kesehatan, perintah Bima. Baik tuan muda. Herdi mengakhiri panggilannya dengan terus memantau pergerakan tikus itu. Setelah menyelesaikan sarapan pagi, Bima dan Nur diantar oleh Sakti menuju ke Arsen Medical. Seperti biasa para bodyguard mengikuti mereka dari belakang. Nur duduk menyandarkan tubuhnya pada Bima, sesekali dengan penuh kasih sayang Bima mengecup puncak kepala istrinya. Tidak membutuhkan waktu lama mereka sudah sampai di pelataran rumah sakit Arsen Medical. Para staf dan direktur rumah sakit langsung menyambut kedatangan Bima dan Nur. Banyak pasang mata menatap ke arah mereka dengan tatapan kagum. Herdi juga menyambut mereka dan memulai prosedur check-up dari pengambilan sampel darah dan urin. Herdi juga menyambut mereka dan memulai prosedur check-up dari pengambilan sampel darah dan urin. Tidak berapa lama hasil check-up mereka berdua keluar,
Kini Nur, Bima dan Herdi sedang berada dalam ruangan Herdi untuk mendengar penjelasan darinya. Sorry Bima, lu berdua mesti tunggu sebentar, Herdi tampak menunggu seseorang untuk datang ke ruangannya. Tunggu apa lagi? Bima tidak suka menunggu menatap Herdi tajam. Sabar napa Bima? Laporan si Nur sama Dokter Lira sebentar juga dia ke sini, Herdi kesal pada Bima yang tidak sabaran. Tok, tok, tok. Pintu ruangan Herdi diketuk, dia langsung berdiri dari duduknya lalu membuka pintu ruangannya. Sorry telat. Laporannya baru keluar, Dokter Lira teman sejawat Herdi masuk ke dalam ruangannya. Dia menyapa Bima dan Nur, dengan senyum manis duduk di salah satu sofa single. Herdi lalu mengambil dan menatap laporan hasil pemeriksaan Bima menyatakan bahwa dia tidak menderita penyakit apapun. Dari laporan yang gua baca, dinyatakan kalau lu dalam keadaan baik dan sehat, Herdi memperlihatkan hasil laporan pada Bima. Terus apa penyebab aku terus muntah beberapa hari belakangan ini? Tanya Bima menatap laporan yang dipegangnya. Herdi membaca hasil laporan kesehatan milik Nur, wajahnya tampak sangat serius. Bima, sebaiknya lu bersabar sepertinya yang bermasalah itu adalah Nur, akibatnya lu terkena efeknya sekarang, jelas Herdi penuh teka-teki. Wajah Nur seketika memucat saat mendengar hal itu, jantungnya berdegup kencang takut menghadapi jika dirinya terkena penyakit parah. Bima merangkul bahu istrinya menenangkan, dia juga bertekad akan mencari dokter terbaik untuk mengobati Nur. Apa maksudnya Dokter Bastian? Apakah aku menderita penyakit yang serius? Nur tampak cemas. Lebih tepatnya ini bukan penyakit, tapi sesuatu benda hidup yang akan tumbuh dan berkembang di rahimmu, Herdi berbicara dengan teka-teki membuat kecemasan Nur berganti dengan kebingungan. Maksudnya, Herdi menyerahkan hasil laporan milik Nur yang langsung dibuka dan dibacanya. Terdapat sebuah tulisan bercetak tebal di bawah hasil laporan. Menyatakan positif hamil. Mata Nur berkaca-kaca saat mengetahui kabar jika dirinya telah mengandung buah cinta mereka. Bima langsung kebingungan menatap istrinya yang meneteskan air mata. Sayang kamu jangan sedih, aku akan mencari dokter terbaik untuk menyembuhkanmu. Bima meraih ponselnya untuk menelepon Herdi namun, Nur mencegah dengan memperlihatkan hasil laporan miliknya. Bima mengambil laporan hasil kesehatan Nur lalu membacanya, dia menatap Herdi dan Nur tidak percaya. Sayang, ini. Bima termangu menatap Nur yang juga saat itu menatapnya dengan penuh cinta. Bima bahagia dan mengucapkan syukur teramat dalam pada Sang Pencipta, dia memeluk Nur mengecup kening Nur berulang-ulang kali. Herdi tersenyum senang melihat sahabatnya begitu bahagia. Selamat bro, karena sebentar lagi Iu bakal jadi dedi, Herdi berdiri dari duduknya menjabat tangan Bima. Thanks bro, Bima melepaskan pelukannya dari Nur beralih memeluk sahabatnya yang memberi kabar bahagia untuknya. Tapi dokter, kenapa tadi Anda mengatakan kalau Bima terkena efek dariku? Tanya Nur. Hal itu akan dijelaskan oleh Dokter Lira. Herdi mempersilahkan Dokter Lira menjelaskan apa yang terjadi pada Bima. Sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk Tuan Muda Bima dan Nona Nur dengan kehamilannya. Saya akan menjelaskan kondisi Tuan Muda Bima. Saat ini Tuan Muda terkena Couvet Syndrome atau kehamilan simpatik di mana Tuan Muda Bima mengalami gejala tanda-tanda awal kehamilan. Dari rasa mual, sakit punggung dan muntah, jelas Dokter Lira. Sampai berapa lama hal ini akan berlangsung dok? Tanya Nur. Biasanya sindrome akan hilang setelah bayi lahir. Tapi Anda tenang saja sindrome ini dapat diredakan atau dikendalikan, jelas Dokter Lira. Dokter, berapa usianya kini? Nur penasaran dengan calon buah hati kini sedang tumbuh dalam rahimnya. Dari informasi yang Nona Nur berikan usia kandungan saat ini sudah 2 bulan.
Untuk hasil yang memuaskan kita bisa melakukan USG, usul Dr. Lira. Lakukan pemeriksaannya segera, Bima memerintahkan Dr. Lira untuk melakukan USG pada Nur. Dr. Lira mempersilahkan Nur dan Bima untuk ke ruangannya. Herdi akan mengikuti mereka langsung dicegah oleh Bima. Mau kemana? Tanya Bima datar. Mau ikutlah, Herdi akan melangkahkan kakinya saat jubah dokternya ditarik Bima. Kamu di sini saja, perintah Bima kembali. Ayolah Bima, bagaimanapun juga dia bakalan jadi ponakan gue. Masa gue nggak boleh lihat calon ponakan, dengus Herdi kesal. Oke lu boleh ikut, tapi hanya menunggu di luar ruangan. Bima melarang Herdi untuk ikut masuk ke dalam ruangan Dr. Lira. Ya ampun bro. Segitu posesifnya lu ama gue, gimana pun sekarang ini gue menjalankan status gue sebagai dokter, kata Herdi. Namun Bima tidak menggubrisnya. Sesampainya di ruangan Dr. Lira, Herdi dijaga bodyguard dilarang masuk ke dalam ruang pemeriksaan. Dia hanya bisa menghela nafas dengan sikap posesif sahabatnya, padahal dirinya hanya menjalankan tugasnya sebagai dokter keluarga. Dalam ruang pemeriksaan Nur berbaring di atas tempat tidur, dengan dibantu perawat Nur merasakan gel dingin berada di atas perut datarnya. Dr. Lira mulai mengoperasikan alat USG bergerak mencari letak keberadaan calon bayi Nur. Tidak berapa lama sebuah gambar janin mulai terbentuk muncul di layar monitor USG. Alhamdulillah keadaan babinya baik-baik saja. Bisa dilihat pertumbuhannya sangat baik dan sehat, jelas Dr. Lira pada Bima dan Nur. Bima berdiri di samping Nur ambil memegangi tangan istrinya tampak bahagia melihat calon buah hati mereka tumbuh dan berkembang di dalam rahim istrinya. Senyuman hangat tersungging di wajahnya, begitupun Nur yang tidak henti-hentinya tersenyum bahagia menatap buah hatinya. Perawat lalu membersihkan gel yang menempel di perut Nur, dengan dibantu Bima Nur bangun dari tidurnya. Dia tersenyum bahagia menatap suaminya yang juga tersenyum senang. Terima kasih sayang, Bima mengecup kening Nur dengan penuh kasih sayang. Herdi langsung masuk ke ruang Dr. Lira saat tahu pemeriksaannya telah selesai. Bagaimana Lir? Tanya Herdi pada Lira. Semuanya aman dan sehat. Yang penting Tuan Muda Bima, selalu menjaga pola asupan makanan yang bergizi. Yang terpenting jangan membuat ibu hamil stres atau cepat lelah, jelas Dr. Lira. Herdi masih merasa kesal dengan ulah sahabatnya begitu posesif berniat mengerjainya. Bima, sementara ini you jangan minta jatah dulu ama Nur ampe kehamilannya menginjak bulan kelima, karena di awal kehamilan ini sangat rentan dan bisa terjadi keguguran, jelas Herdi dengan memberi kode pada Dr. Lira. Dia yang akan menjelaskan maksud Herdi dicegah olehnya untuk tidak memberitahu apapun pada Bima, jika sebenarnya hal itu boleh saja dilakukan saat hamil asalkan dilakukan dengan lembut. Bima termangu dengan penjelasan Herdi yang memintanya untuk menahan King Cobra beraksi. Ada rasa sedih saat mengetahui jika King Cobra diminta untuk tidak bertamu ke gua miliknya. Wajah Nur merona merah saat Herdi menyinggung permasalahan yang sangat sulit bagi suaminya. Berada di dekat Nur saja sudah bisa membuat King Cobra dalam kondisi siap tempur. Namun sekarang dia harus memberi pengertian pada King Cobra untuk menahan diri. Ponsel Bima berdering dengan tulisan Mommy di layarnya, dia lalu menggeser ikon tombol ponselnya hingga telepon dari Siska tersambung. Assalamualaikum Mom, sapa Bima. Waalaikumsalam sayang, bagaimana dengan hasil pemeriksaannya? Tanya Siska sudah tidak sabar. Nanti saja Mai, sebentar lagi kami akan kembali ke mansion untuk makan siang bersama, kata Bima membuat Siska semakin penasaran. Anak tengil. Apa kamu senang membuat Mommy penasaran seperti ini? Siska kesal dengan Bima. Nanti jika kita sudah berkumpul, dan akan menyampaikan hasilnya Mom.
Sampai ketemu di mansion Mom. Assalamualaikum. Bima segera mengakhiri telepon dari Siska. Reni, Oma Ayu dan Amanda hanya tersenyum saat melihat Siska kesal dengan Bima yang mematikan teleponnya darinya. Sabar saja Mom, entar juga saat makan siang Kak Bima pasti mengatakan hasilnya Mom, Reni menghibur Siska. Momi tahu sayang, tapi Momi sangat penasaran apa Nur benar-benar hamil seperti yang kita pikirkan. Siska duduk di samping Amanda sambil mendengus kesal. Momi tenang saja, saat makan siang mereka kan juga akan ngasih tahu kita, Amanda menghibur Siska. Setelah pemeriksaan, Bima mengajak Nur berjalan-jalan di sebuah mall termewah di kota J. Mereka berdua duduk di sebuah kafe minuman milkshake. Rupanya Bima kembali ingin meminum milkshake strawberry yang akhir-akhir ini sangat diinginkannya. Nur menatap heran Bima yang begitu menikmati milkshake strawberry. Dia mendapat informasi dari Maid jika Bima tidak menyukai minuman seperti milkshake. Sayang, sejak kapan kamu meminum milkshake? Setahuku kamu sangat anti dengan minuman ini. Bima tersenyum merapatkan duduknya dan merangkul pundak istrinya. Semenjak dia berada di sini, entah mengapa aku menginginkan minuman ini. Awalnya aku juga heran kenapa bisa menyukai minuman ini dan semuanya sudah terjawab saat ini, Bima mengelus lembut perut datar Nur. Senyuman hangat terpancar dari mereka berdua, banyak pasang mata menatap kagum pada mereka. Penggemar Bima semakin bertambah berkat video pernikahannya yang diliput oleh beberapa media. Mereka begitu tersentuh dengan ucapan dan janji Bima untuk Nur, membuat mereka semakin terpesona. Ada sebagian mereka yang mencoba mengambil foto Nur dan Bima secara diam-diam, tapi bodyguard langsung menghalangi. Tampak beberapa gadis muda yang masih memakai seragam sekolah menghampiri meja Bima dan Nur. Namun dihalangi oleh bodyguard. Maaf Tuan, bolehkah kami meminta tanda tangan dan memberikan coklat buatan kami untuk Tuan Muda Bima juga Nona Muda Nur. Kami mohon, pinta salah satu dari gadis sekolahan itu memegang paperback. Maaf, tidak bisa. Sebaiknya kalian semua tinggalkan tempat ini, usir bodyguard dingin. Nur melihat kejadian itu tampak iba pada gadis-gadis itu. Bima tidak menghiraukannya dan lebih menikmati waktu berduaannya dengan Nur. Namun berbeda dengan istrinya yang berdiri dari duduknya lalu menghampiri para gadis itu yang tampak sedih. Sayang, kamu mau kemana? Tanya Bima heran. Namun Nur tidak menghiraukannya, mau tidak mau membuat Bima mengikuti Nur yang menyusul para gadis itu, begitupun para bodyguard. Nur menepuk pundak para gadis yang tampak lesu, dengan senyum ramah menyapa mereka. Tadi katanya kalian ingin bertemu dengan kami. Tanya Nur dengan senyuman hangat. Para gadis itu termenung saat melihat idola mereka ada di depan mereka. Gue nggak mimpi kan? Salah satu gadis mulai menyubit pipinya berharap bukan mimpi. Au sakit, kita nggak mimpi, kata gadis lain. Kia, Nona Nur, Tuan Bima. Pekik para gadis abek langsung mengerumuni mereka berdua. Pekikan mereka mengundang beberapa pasang mata tertuju pada Bima dan Nur. Wah, ada Bima dan Nur. Beberapa dari mereka menghampiri Nur dan Bima yang sudah dikelilingi beberapa gadis abek. Nur terkejut saat melihat orang-orang mengerumuni mereka hingga membuat bodyguard kewalahan. Pihak mall pun menuruni security untuk melindungi tamu VVIP yakni Bima Arsenal dan istrinya. Aku tidak menyangka pesonamu membuat mereka begitu antusias, Nur berbisik di telinga Bima. Itulah mengapa aku tidak menanggapi. Mereka, bisa saja mereka berbuat nekat dengan menyakitimu, Bima merangkul pinggang istrinya, melindungi dari. Nona Nur, Anda sangat cantik sekali. Aku selalu berdoa semoga Anda selalu bersama sampai maut memisahkan. Semoga Anda diberikan keturunan yang soleh dan solehah.
Nona Nur, Tuan Bima. Berbagai komentar positif dan doa diberikan mereka pada Nur dan Bima, membuatnya terdiam saat mendengar doa tulus dari penggemarnya. Bima menatap Nur yang membalasnya dengan senyuman manis. "Terima kasih semuanya, atas doa kalian," Nur tersenyum senang. Bima masih merangkul pinggang Nur melindunginya dengan overprotective tingkat dewa. "Tuan Bima, Nona Nur. Maukah Anda menerima ini? Walaupun hanya makanan murah, kami membuatnya dengan sangat tulus untuk Anda." Gadis ABG itu menyerahkan paper bag yang berisi sebuah kotak berbentuk persegi. "Terima kasih," Nur kembali tersenyum senang. Setelah memberi hadiah yang ditujukan untuk mereka berdua, dengan memberi sedikit pengertian dari Nur dan Bima mereka berangsur-angsur mulai beranjak pergi. Kini masing-masing para bodyguard memegang hadiah pemberian dari para penggemar Nur dan Bima. Dia juga meminta pihak mall untuk menarik kembali security yang sempat membantu melindungi mereka. "Sayang, kita jalan-jalan sebentar ya sebelum kembali ke mansion," ajak Nur memeluk lengan Bima manja. "Baiklah sayang, kita berkeliling sambil menuju ke mobil milik kita." "Oke," pinta Bima dianggupi langsung oleh Nur. Mereka berjalan dengan bergandengan tangan begitu mesra. Nur menatap ke sekeliling mall dan barang-barang yang dipajang di estalase. Tidak sengaja mata Nur menangkap sosok dikenalnya. "Loh, itu kan Tuan Markus. Dan gadis di depannya itu bukannya Jen?" Gumam Nur menatap lama Markus sedang berbicara dengan sangat serius dengan Jenny. Mereka saling mengenal. Gumam Nur kembali. Bima memanggil istrinya namun tidak digubris olehnya. Merasa tidak diacuhkan, Bima langsung melancarkan aksinya dengan mengecup bibir Nur sekilas. Nur tersadar dalam lamunannya akibat tingkah nekat Bima. "Sayang," protes Nur dengan wajah memerah. "Hanya dengan begini aku bisa mendapatkan perhatianmu. Apa yang kamu perhatikan hingga mengacuhkanku?" Bima tersenyum manja pada istrinya. "Itu. Aku sepertinya melihat Jenny duduk di sana bersama Tuan Markus." Nur menunjuk sebuah kafe di mana dia melihat Jenny dan Markus. Bima lalu menatap ke arah yang ditunjuk Nur di mana kedua orang yang dimaksudnya, namun yang ada hanya bangku kosong di meja itu. "Kamu yakin melihat Jenny di sana?" tanya Bima serius diangguki langsung oleh Nur. "Mungkin kamu salah lihat sayang. Tadi Herdi mengatakan kalau sebagian karyawan akan lembur termasuk Jenny." "Oh ya, siapa Tuan Markus?" tanya Bima menatap ke sekeliling mall. Nur merasa sangat yakin jika yang dilihatnya tidaklah salah. "Tuan Markus itu tinggal satu gedung dengan kita sayang. Kediaman beliau 2 lantai di bawah pentos kita." Jelas Nur masih mencari sosok Jenny dan Markus. "Sudahlah sayang. Lebih baik kita lanjutkan jalan-jalan saja. Sekalian kita berbelanja untuk kebutuhan di penthouse," ajak Bima lalu menarik lembut tangan Nur. Mereka melangkahkan kaki mereka menuju pusat belanja kebutuhan sehari-hari di mall mewah itu. Nur lalu memborong beberapa kotak besar buah stroberi. Bima senantiasa berjalan di samping Nur menatap istrinya memilih-milih sayuran hijau dan kebutuhan lainnya. Sementara bodyguard mendorong troli mereka berjalan di belakang, Nur melihat jamur kuping yang hanya tinggal 1 kotak. Dengan cepat dia meraih kotak jamur itu, tidak disangka ada tangan lain yang juga meraih jamur itu. Nur lalu melihat ke arah pemilik tangan itu. "Tuan Markus." Sapa Nur. Bima menatap pria terlihat tidak jauh berbeda dengan Michael. Dia teringat dengan daftar yang diberikan oleh Vanrius dan Yuda, di mana Markus salah satu pemilik cincin berlian biru yang dicarinya. Markus tersenyum ramah pada Nur, lalu menyapanya dengan sopan. "Nona Nur, Anda juga berbelanja?" tanya Markus dengan ramah. Dia juga menatap Bima yang juga membalas menatap serius Markus. Entah kenapa wajah Markus tidak terasa asing baginya. Bersambung.